itu selalu keberatan. Paguyuban nggak masuk Pak, nggak bisa masuk dia. Iya. Nah, jadi akhirnya dia juga punya dasar akan menuntut bla 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 bla. Akhirnya tidak ada titik temu. Yang saya kira itu merupakan titik temu Pak. Dengan adanya pembukaan pintu itu jadi titik temu. Kita juga kan nggak mau Pak adanya kendala, jadi apalagi kalau sampai keluar nanti jadi kayak gimana Kabupaten Bekasi. Tapi dari paguyuban bersikeras agar dia tetap tidak bisa buka akses itu Pak. Malah kalau bisa udah di dalam perumahan aja, musola yang sementara gitu sebelum musola yang dibangun oleh perumahan selesai. Nah, tapi pihak dari yang Muslim Pak tetap ingin dibuka walaupun hanya pintu. Dan saya sudah meminta, saya sudah gambarkan Pak di whiteboard. Kata saya ini tidak ada akses masuk orang luar karena ini kan terkurung. Iya betul. Itu. Nah tapi kan paguyuban namanya juga masyarakat Pak. Iya. Saya Pak selaku kepala daerah kan ya tetap kalau masalah tidak ada titik temu kata saya ya udah kita selesaikan di RDP ini aja Pak. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sama Bupati dengan Pak Bupati sebelumnya sama persis, memberikan solusi yang sangat clear ya, sangat jelas. Apa masalahnya? Ada orang mau beribadah kok kita mendengar ada pihak lain yang keberatan tuh, saya nggak masuk akal saya gitu loh Pak. Ya saya pikir ini kita sudah toleransi terlalu lama nih, orang-orang nggak bisa beribadah dengan tenang ya. Udah berapa bulan kita malu juga nih, DPR ini nggak ada harganya gitu loh. Ya kan, di mata pengembang seperti itu. Oke. Jadi kenapa tadi kita keluarkan, memang tadi sudah melanggar tatib, ya kedua juga sudah muter-muter saja ya. Nah sekarang mungkin Pak Iman dengan Bu Sumarni ya, saya pikir nanti tinggal dilaksanakan saja ya kan ya. Kalau ada ekses Pak, tinggal dimitigasi saja. Misalnya ada orang yang menghalangi dan lain sebagainya, kan jelas pasal 303 kan itu menghalang-halangi orang untuk beribadah, itu kan konsekuensinya pidana gitu loh. Sambil nanti kan Pak Bupati juga selaku kepala daerah tentu saja ada penjelasan lagi, nggak ada masalah Pak. Tapi kalau rapat di DPR ini kan kita harus seefektif mungkin Pak ya. Kalau pointer yang disampaikan sama saja kita nggak perlu undang juga gitu loh, dan nggak ada alasannya orang keberatan gitu loh Pak. Kalau alasan keamanan, Pak Bupati udah berkali-kali, Bupati yang lama, Bupati yang baru menjelaskan nggak ada masalah dengan keamanan kalau one kit sistem gitu loh. Mungkin Pak Iman ada yang mau disampaikan atau Bu Sumarni, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin yang terhormat pimpinan sidang dan yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, juga para warga masyarakat, Pak Bupati, Bu Kapolres, dan semua yang hadir. Terkait dengan permasalahan yang tadi disampaikan, kami sedikit berdiskusi dengan Bu Kapolres. Sebenarnya apa yang sudah disimpulkan pada RDPU sebelumnya pimpinan itu sudah sangat bijak, hanya tinggal masalah eksekusi saja. Namun kami melihat tadi ada satu kekhawatiran dalam tanda petik seperti ancaman bahwa pihak pengembang ketakutan untuk dilakukan upaya hukum sehubungan dengan site plan. Saya kira ini kan ada Pak PLT Bupati juga, bisa tadi dibuat pagarnya tetap one gate system, ada perluasan ke belakang, kemudian site plan-nya tinggal disesuaikan saja kan pimpinan, penyesuaian site plan sehingga tidak ada yang bisa melakukan upaya hukum lain baik itu terhadap HDP maupun terhadap yang lain. Dan sebagaimana tadi arahan pimpinan, kita bisa langsung buka menggunakan dari dari pihak pemerintah daerah untuk nanti melakukan pembukaan akses tersebut ketika site plan sudah disesuaikan. Saya kira mungkin itu saran kami pimpinan. Terima kasih. Ya, Bu Marni, Bu Kapolres, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota, yang saya hormati PLT Bupati, yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, yang saya hormati seluruh warga, perwakilan warga, klaster VNV, dan Bapak Ibu yang hadir pada forum hari ini. Mohon izin kami menyampaikan, kami sebagai pengemban fungsi di kewilayahan pada intinya ingin kondusivitas dan melakukan pendekatan sepersuasif mungkin. Menindaklanjuti RDP yang sebelumnya, kami mengundang pihak developer pada tanggal 19 Februari 2026 untuk menanyakan kenapa hasil atau keputusan RDP tidak ditindaklanjuti. Nah, kemarin mereka menyatakan ya tadi yang disampaikan, mereka takut kalau dituntut oleh sebagian warga yang tidak setuju kalau tembok di belakang itu dijebol. Sudah kami dekati juga, sudah kami yakinkan juga, enggak ada masalah, itu sebenarnya dibuka sedikit aja. Apa sih susahnya dibuatkan pintu? Pintu kalaupun nggak bisa mobil masuk, ya pintu untuk manusia aja masuk. Ya mereka hanya ketakutan adanya sebagian warga yang tidak setuju tembok itu dijebol. Ini sebenarnya bukan masalah intoleransi, tetapi sebenarnya masalah perbedaan pendapat tentang tembok yang tidak ingin dijebol, Bapak yang mulia. Kemudian kami bersama PLT Bupati mengadakan rapat kemarin untuk juga ya sepersuasif mungkin lah membujuk orang yang belum setuju, belum sepakat. Pak Bupati sampai apa sih susahnya ini loh, kita nanti membangun tembok masjid, ngitari masjid, nanti pintunya dibuat sebegini. Sampai dengan warga itu menyatakan udah temboknya nanti kita yang bangun, nggak usah HDP. Nah itu pun kemarin memang di tanggal 20 November mengenai dari pihak pengembang itu mereplay surat dari dinas perkintan tersebut yang untuk melakukan eksekusi menyatakan kalau mereka tetap keberatan dengan memberikan alasan. Menjalankan hasil RDP keputusan rapat Komisi 3 DPR RI. Ya, sepertinya suratnya ada di perkintan, surat penolakan resminya dari HDP itu Pak. Di tanggal 20 November suratnya itu. Nah kemudian dari kelurahan, karena ini tidak kunjung padam, kita juga berkeluh kesah pada Pak Lurah kita gitu ya, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali untuk segera dieksekusi lah gitu. Tapi tetap aja tidak bergeming di tanggal 24 November itu. Akhirnya di 25 November kita menyurati kembali Bupati mengenai kapan eksekusinya dan menegaskan bahwasannya agar pengembang itu ya bagaimana caranya bisa mengeksekusi, kalau enggak dikasih sanksi seperti itu Pak. Namun setelah itu follow up dari surat kami itu dari Sekda Kabupaten waktu saat itu masih PLT juga kalau nggak salah ya, itu mengumpulkan kembali HDP dan beberapa pihak, namun tanpa warga gitu. Mereka ingin menyelesaikan itu, namun sampai di meeting tersebut pun bahkan yang sebelumnya itu kalau lihat dari diskusinya, usulan dari Bupati yang meminta pelebaran pagar itu, Sekda mengusulkan oke lah kalau nggak mau melebarkan, bukalah dikasih pintu saja gitu, agar orang bisa jalan. Usulan awal ya kan? Iya, sesuai usulan awalan kita gitu kan ya. Itu yang paling efektif juga. Iya, dan itu juga kan dia juga menjelaskan kalau butuh keamanan pintunya kan bisa dijaga 24 jam sama security gitu, sampai segitunya dijelaskan sama Sekda. Ibu Sekda waktu itu. Namun dari HDP tetap tidak bergeming ya, dengan alasan yang masih tetap sama Pak, seperti itu. Oke, udah ya itu ya cukup ya, update ya. Update seperti itu aja. Coba dari HDP kan Bapak yang hadir kemarin Pak, kok nggak Anda laksanakan Pak? Oke, izin saya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, Bapak-Bapak sekalian, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Direskrim, dan Bapak-Bapak semua yang hadir. Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya. Di luar itu ada warga dari klaster Pasana. Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar? Saya jawab, saya perlu sampaikan gitu. Ya. Enggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan. Mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi 3? Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami bukan tidak melaksanakan.
kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya. Tapi tidak melaksanakan gitu loh. Keputusan tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan karena ada kendala. Kendalanya ini nanti kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, sebelum melanjutkan itu, Pak Ketua ya, ini kan forum rapat dengar pendapat ya. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih. Anda selesai ya, Pak. Di Undang-Undang MD3 saya nih, Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 memimpin rapat mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Ya, jadi kalau saya sampaikan, Bapak jawab yang menjadi pertanyaan tadi, Bapak jawab saja Pak, jangan di luar topik itu Pak. Ya, saya sudah jawab ya. Ya apa kendalanya apa? Saya sampaikan kendalanya. Yang pertama ya, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster. Satu. Yang kedua, pernyataan penolakan tuntutan secara hukum dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024. Ya, itu hal yang sama dengan poin pertama ya. Terus ada selanjutnya. Tambahan, tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu Ketua ya. Saya ngatur Pak.